Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan wawancara seorang ibu rumah tangga yang sangat luar biasa. Nah, gimana ceritanya ibu ini bisa bergabung di bisnis syariah ini ya? Dan bagaimana juga dia bisa sukses di bisnis ini gitu. Pasti kalian penasaran dan semuanya penasaran kenapa ibu rumah tangga yang kerjanya super sibuk itu bisa menjalankan bisnis ini juga tanpa ada yang namanya apa ya, terganggu gitu. Nah, itulah yang hebatnya bisnis ini gitu ya. Siapapun bisa, mau ibu-ibu, mau TKW, mau siapapun anak-anak itu bisa yang menjalankan bisnis ini. Nah, kita langsung aja wawancara sama sosok yang luar biasa ini ya. Namanya Bunda Zilpi ya. Nah, kita langsung wawancara sama dia bagaimana cerita dia masuk di bisnis ini dan katanya dia itu terjerat hutang ya yang sangat besar juga gitu. Tapi alhamdulillah sekarang dia udah bisa sukses di bisnis syariah ini. Nah, ya perlu lama-lama kita lanjut untuk wawancara sama Bunda Zilpi. Nah, ini juga kebetulan ada salah satu mentor di tim saya juga nih, ada Ibu Sylvia, Masya Allah. Nah, Ibu Sylvia ini juga ibu rumah tangga ya. Nah, ini juga sambil ngasuh nih. Nah, Teh Sylvie, ini sebelum ketemu bisnis ini kalau boleh tahu latar belakangnya apa nih Teh? Latar belakangnya ibu rumah tangga dengan 3 orang anak. 3 orang anak, Masya Allah. Terus usia berapa tahun sih Teh sekarang Teh kalau boleh tahu? Sekarang udah 31 tahun. 31 tahun. Nah, ini masih muda, tapi ada gak nih Teh boleh cerita-cerita ya sebelum jalankan bisnis ini? Ada nggak sih hal terpuruk ketika kita jalanin kehidupan nih? Oke, jujur kalau untuk awal mula gabung bisnis ini tertarik karena banyak sekali yang bisa lunas utang dan cicilan. Nah, kebetulan pada saat itu saya terjerat riba. Terjerat riba. Betul, sampai 500 jutaan gitu ya. Masya Allah. Alhamdulillah, saya browsing gimana cara lunas utang riba, kok munculnya PTBS terus gitu. Muncul di sini, ya akhirnya saya hubungin orang yang memiliki video tersebut. Saya telepon, saya ngajak ketemu dan lain-lain. Saya tanya dengan jelas, alhamdulillah saya upayakan untuk gabung bisnis ini, kemudian dimentorin gitu, alhamdulillah. Nah, setelah dimentorin ya perlahan saya mulai bisa jalanin, mulai punya hasil dari uang-uangnya. Alhamdulillah 6 bulan pertama saya bisa dapat motor cash senilai 20 juta. Masya Saya Allah. pakai bayar utang, saya nggak ambil motornya. Terus saya nggak lama kemudian dapat mobil senilai 150 juta. Masya Allah. Alhamdulillah itu saya belikan mobil, tapi karena memang ternyata nggak enak juga ya punya barang tapi masih ada hutang gitu ya. Ya saya jual, saya bayar juga hutang gitu. Masya Allah. Nah, terus sekarang untuk utangnya sendiri udah lunas belum Teh? Alhamdulillah kalau utang yang di awal saya mau gabung itu kan pusingnya 500 jutaan udah lunas ketika kemarin pas acik mobil, kemudian beberapa bulan kemudian ketutup sama bonus-bonus. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, sebelum jalanin bisnis ini nih Teh, boleh dong cerita-cerita ada nggak sih hal paling pahitnya dalam kehidupan gitu? Misalkan Teteh kan sebelumnya punya utang nih gitu kan. Nah, apa nih hal yang paling sedihnya gitu, hal paling terpuruknya itu di mana nih Teh? Paling terpuruk itu ketika saya ditagih-tagih hutang setiap hari, bahkan sampai minta urusan tidak jalur damai dan lain-lain gitu ya, karena uangnya bukan sedikit ya untuk piutangnya gitu kan. Sampai akhirnya yang tadinya punya rumah 2 nyicil, mobil 1 nyicil juga gitu ya, itu kita keluarin, kita jual asetnya untuk bayar sebagian, sisanya 380 sekian lah utang itu kan. Nah, di saat proses untuk mencicil itu harus sebulan nyicil itu 7.500.000, sementara gaji suami hanya 8 jutaan gitu kan. Nah, di situ mulai kita tuh tercekik hidup kita untuk kehidupan sehari-hari, kita nggak nutup. Tapi alhamdulillah masih gimana ya, berharap gitu ya bisa nego untuk cicilan dan lain-lain. Ternyata walaupun udah nego sampai 5 juta cicilan sebulan, tetap aja namanya anak sekolah ada, kemudian ada balita juga gitu kan, kebutuhan semuanya harus dicukupi dan ternyata itu nggak cukup. Sampai akhirnya untuk jajan aja anak saya gitu ya, saya nggak bisa gitu kan. Gitu. Anak saya tuh sering saya kunci dalam rumah pada saat itu karena saking saya bingung gitu, kalau dia jajan nanti saya bayar pakai apa. Gimana siang hari saya ditagih utang, malam saya nggak bisa tidur gitu kan. Itu yang saya alami dulu, dan bersyukur banget Allah menjawab doa-doa saya melalui bisnis. Ya, nah sekarang gini ya Teh ya. Nah, tadi kan Teteh cerita mengenai Teteh kan sebelumnya punya utang. Nah, sedangkan kan di bisnis ini pasti, di bisnis apapun lah pasti ada yang namanya modal gitu kan ya. Nah, Teteh sendiri ketika mau mulai bisnis ini terkendala nggak sih di modal tersebut? Terkendala sekali gitu. Nah, terus solusinya gimana tuh? Solusinya saya perjuangkan.
perjuangkan. Yang saya miliki hanya tekad yang kuat pada saat itu. Ketika saya memiliki tekad, saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya sudah menemukan titik temu untuk permasalahan saya. Gitu. Mohon dimudahkan. Itu yang pertama saya minta sama Allah. Akhirnya saya diberikan petunjuk untuk modal nekat gitu. Modal nekat. Dan modal nekat doang. Karena apa? Ketika saya jalanin hidup gitu kan, sehari-hari kalau kurang pinjem gitu kan. Nah, untuk gabung di sini ya udah nggak ada salahnya saya pinjem, tapi untuk yang terakhir itu kata saya. Betul. Akhirnya saya perjuangin dengan cara pinjem gitu kan, pinjem sana sini, alhamdulillah dapat dan bisa untuk gabung. Betul, apa yang dikatakan Teh Silvi, untuk bertahan hidup aja ya, untuk makan sehari-hari aja terkadang pinjem ya. Nah, mas saya untuk merubah kehidupan gak mau diperjuangkan Iya, gitu ya. apalagi ini saya sekali seumur hidup modalnya gitu. Makanya nggak ada salahnya ini saya perjuangin, karena ya masa iya saya mau gitu ya setiap hari itu saya gali lubang tutup lubang, bahkan setiap bulannya gali lubang tutup lubang, itu capek. Capek banget. Masya Allah. Nah, sekarang ada gak nih Teh pesan atau pesan-pesannya buat teman-teman yang nonton video ini nih? Pesannya, jika teman-teman mengalami hal yang sama gitu ya, anggaplah informasi ini adalah sebuah pertolongan, sebuah jawaban dari doa-doa teman-teman semua yang pernah merasakan hal yang mungkin lebih dari saya pahitnya gitu ya. Nah, karena kita nggak tahu Allah itu memberikan pertolongan melalui apa, lewat siapa. Nggak mungkin Allah itu memberikan jawaban langsung tiba-tiba kita pengen lunas utang dikasih uang segepok dari langit, kan nggak mungkin ya. Ada jalannya, ada perantaranya gitu. Selalu berpikir positif. Walaupun belum pernah ketemu sama orangnya, sama saya juga nggak pernah ketemu sama orang yang menginformasikan bisnis ini, tapi saya yakin Allah itu nggak pandang bulu dalam mengirimkan malaikat-malaikat penolong kita gitu. Ya berarti Teteh sendiri awalnya ketemu bisnis ini dari sosial media ya? Betul. Nah, Teteh sendiri ketika awal diinformasikan kan dari online juga ya? Iya. Nah, Teteh sendiri pernah ragu nggak sih ke bisnis ini? Kalau saya sih karena memang apa ya, melihatnya itu dari awal sebelum nanya itu seminggu itu terus muncul lagi. Makin banyak hal yang membuat diri saya yakin. Jadi ketika udah dijelasin nggak ada keraguan. Gitu. Ya padahal kan di samping itu lagi pusing-pusingnya ya? Iya, lagi pusing-pusingnya gitu. Lagi Tapi nggak ada keraguan karena yakin ketika Allah udah memberikan petunjuk, saya bakalan sambut secepatnya. Dan terus gimana nih menurut Teteh, tanggapan dari Teteh kepada orang-orang yang wah bisnis kayak gitu mah inilah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, menurut Teteh pesan-pesannya gimana nih? Pesan-pesannya untuk yang menganggap bisnis ini seperti itu gitu ya, banyak sekali yang menganggap sebelah mata dan lain-lain. Lebih baik, dulu juga sama, saya ketika mau gabung ini, saya pinjam ke adik, ke kakak gitu ya, jawaban adik saya apa? Lebih baik Mbak Devi jualan ayam goreng gitu di pinggir jalan, sok sama saya dimodalin gitu kan. Nah gitu, cuman saya berpikir begini, kalau konvensional ada yang namanya sepi, terus kita kalau udah habis barang harus memodal lagi. Saya berpikir begitu. Tapi ketika saya pahami bisnis ini, ketika saya misalkan udah habis produk, saya pengen jalan terus, saya pengen dapat bonus terus, saya nggak perlu keluarin lagi modal. Itu keuntungannya. Yang saya pikirkan itu, saya nggak perlu capek-capek lagi cari modal. Makanya kalau yang memikirkan bisnis ini sebelah mata, wah sayang banget kalau terus dipikirin seperti itu, karena di sini walaupun capek di awal, kita paling capek itu paling lama ya, capek-capekan paling lama itu setahun 2 tahun juga udah bisa ngerasain hasilnya. Betul. Gitu. Bisnis apapun pasti di awal capek, tapi yang jadi pertanyaan, capeknya di awal itu mau berapa lama? 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, atau berpuluh-puluh tahun? Itu kembali lagi ada di pilihan Anda. Iya, siap.